sosok wanita yang memang menyampaikan, "Aku mati gak karena COVID." Seperti itu, saya langsung kaget. Wah, anjir, ini beneran apa enggak ini? Dan diri jalan ke depan ruang tamu, itu saya bilang, Mbak, masuk dari mana?" Mbaknya itu langsung noleh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Spooky Scream. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang bakal menceritakan tentang pengalaman horor. Ya, Mas, silakan memperkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Rizky Ardianto. Saya kebetulan tinggal di daerah Prambon, nama desanya Watu Tulis. Ya, dimana kebetulan rumah saya ini kan tidak jauh dari makam belakangnya. Jadi pernahlah mengalami sesuatu hal yang memang di nalar orang umum itu tidak mungkin, tapi saya merasakan itu ada karena memang melihat gitu. Jadi gimana ya, mau diceritakan atau ya pada saat itu sih lebih tepatnya saya itu tinggal di Watu Tulis itu dari tahun 2021 akhir, yang dimana memang pada saat pembangunan itu kan karena mungkin dekat makam, memang agak ngeri-ngeri sedikit sih awalnya. Apalagi pas rumah sudah jadi, saya sering melek malam kan, jadi jarang saya tidur di bawah jam 12 itu jarang, mesti selalu jam 12 lebih. Nah, pada itu juga musim-musim COVID itu di tahun 2002 awal ya kalau nggak salah ya, 2002 awal itu COVID itu kan makam itu kan banyak ya. Orang-orang meninggal waktu COVID itu kan nggak boleh diantar kan. Iya, benar. Jadi pakai mobil masuk itu, lah orang-orang pakai baju APBD semuanya. Nah, pas waktu itu karena rumah saya itu pinggir jalan, tapi sebelahnya itu tanah kosong, langsung akses jalan ke jalan makam. Oh iya, iya. Jadi waktu ada orang dimakamkan itu saya masih bisa melihat karena posisinya masih tanah kosong. Lah tanah kosong ini saya melihat ada orang waktu itu meninggal, dugaannya memang karena corona. Sekitar jam 9 atau setengah 10 malam lah. Satu ambulan dengan menggunakan baju APD mengantarkan jenazah tersebut. Nah, di situ saya lihat, ternyata ada orang yang baru meninggal karena corona. Nah, pas saya masuk, saya ngopi lah. Karena ruang tamu itu kan posisinya pintunya saya buka. Iya. Saya ngopi, saya merokok, situ sambil nyari inspirasi lah. Yang namanya tengah malam kan kita cari inspirasi. Lah, kalau enggak salah itu tepat di pukul 01 dini hari itu di hadapan saya itu, tapi di luar ya posisinya karena ruang tamu itu kan ketika pintu dibuka itu langsung ke hadap ke makam situ ya. Iya. Lah situ sempat ada sosok wanita yang memang menyampaikan, "Aku mati gak karena COVID." Lah ketika ada kalimat "aku mati gak karena COVID", saya kaget nih. Iya. Loh, saya dah sopo mikir. Terus saya lihat lagi, terus dia bilang, "Mas, aku njaluk tolong sampai noneng keluarga. Aku mati gak karena COVID." Lah yo bingung sih. Lah jenenge wong enak-enak ngopi, ngerokok, ada penampakan seperti itu, saya kaget, saya langsung lari nih. Lah, saya lari ini karena ketakutan. Iya. Lah, ketakutan ini saya ke kamar. Iya. Pas di kamar, saya mikir, kok bisa ada sosok perempuan yang muncul di hadapan saya seperti itu, dan dia berkata, "Aku mati nggak karena COVID." Dan dia juga minta tolong disampaikan ke keluarganya bahwasanya dia tidak
mati karena Terkena corona. Lah, ini apakah ada kaitannya dengan jenazah yang barusan. jam 9 itu dimakamkan atau memang tidak? Lah, saya masih belum tahu. Lah, disitulah besoknya saya tanya ke Pak RT, Pak RT, itu kemarin ada yang meninggal itu siapa? Ternyata disampaikan itu ada warga X yang meninggal. Nah, ternyata pas saya tanya yang meninggal perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, ternyata benar apa yang saya lihat semalam itu, ternyata jenazahnya itu perempuan. Dan mungkin yang datang kemarin itu ya yang bersangkutan itu. Tapi ya namanya saya orang yang tidak Iya, pernah percaya akan hal itu ya kaget. Kok bisa ya didatangi seperti itu? Karena notabene kan saya tidak tahu, tidak iya. kenal beliau siapa dan gimana saya tidak kenal. Nah, karena rumah saya itu juga dempet dekat makam, mungkin yang bersangkutan itu juga mencari orang terdekat atau gimana untuk menyampaikan pesan-pesannya, ya datanglah ke tempatku itu tadi. Waktu itu langsung saya lari ke kamar, ruang tamu itu nggak saya tutup, nggak saya kunci. Paginya saya baru Nah, mau keluar, pagi saya keluar, saya lihat lagi, ya nggak ada apa-apa, gitu. serem ya, Pak ya. Terus habis kejadian itu pihak keluarga ke rumahnya Mas Rizky atau gimana, kan katanya tadi dempetan sebelah makam itu kan Mm-mm. buat komunikasi. Itu emang ke situ apa enggak keluarganya? Apa Jadi emang ya udah gitu? saya nggak langsung ke keluarga, tapi saya tanya ke Pak RT Iya, karena dan saya juga nggak mau terlibat karena ini kan berkaitan dengan corona kan iya ya, benar. karena ribet persyaratan dan lain-lainnya kan khawatirnya kalau saya ngomong nanti kan saya ini adalah orang yang penyebar hoax atau Provokator. apa kan gitu, karena ini berkaitan dengan setan ini kan siapa sih yang percaya kalau orang Skeptis. yang belum pernah melihat langsung gitu loh, Iya, pasti sampai kayak apa sih basah mbak gitu. tangan saya ini. Iya, berarti merinding saking seremnya ya, Pak ya. Yes, gimana ya? Kalau bilang serem di tangan bahasa ini pasti ada takut-takutnya juga ini, worry-worrynya ini. Worrynya ini kalau habis diambil shoot seperti ini nanti muncul lagi bingung saya. Iya, berarti itu sebuah kayak cerita horor yang emang bakal membekas gitu di pikiran Mas Ya, Rizky atau ada lagi? kalau dibilang membekas selama saya tinggal di Watu Tulis itu di rumah itu ada kejadian selain itu yang memang pernah agak lebih mengagetkan karena waktu itu saya ngopi di ruang tamu, lebih tepatnya di garasi, Hmm. garasi mobil itu kan saya kasih kursi sama meja, saya ngopi di situ. Itu yang lebih mengagetkan lagi, itu kejadiannya pas jam 1, itu ada sosok perempuan lagi yang dimana saya tidak menyebutnya itu sebagai kuntilanak, tapi yang saya rasa sejenis kuntilanak. Karena perempuan ini menggunakan sosok baju putih, rambut panjang, tapi wajahnya tak beraturan. Dalam artian wajahnya kalau manusia ini kan ada mata, ada hidung Iya, gitu ya. Kalau ini tidak beraturan lah, antara mata, hidung, dan mulutnya itu tidak tertata dengan jelas lah. Kalau manusia kan jelas. Lah di situ tiba-tiba berdiri di depan dapur. Dan sebelum saya tahu dia berdiri di depan dapur itu ada bau-bau anyir. Mbak tahu bau anyir? iya bau Nah, darah gitu ya. bau-bau anyir itu yang sekiranya bau ini tidak enak Iya, untuk kita biru. hirup kan gitu. Lah di situ saya mikir, apa iya ada orang kecelakaan ini kok ada bau anyir? Tapi kok ya nggak ada orang kecelakaan, terus nggak ada orang motong apa-apa, tapi kok bau anyirnya muncul. Nah di situ pas saya mencari tahu, saya melihat dapur, karena posisi dapur ini di sebelah kiri, saya lihat nih dapur. Loh, ada mbak-mbak perempuan. Saya tanya, mbak-mbak, orangnya diem. Tapi waktu itu masih madep ke dapur ya. Jadi posisinya itu saya di sini, posisinya itu di dapur. Iya. Mbak, mbak, mbak siapa? Nggak jawab. Mbak, siapa?
nggak jawab lagi. Akhirnya saya memberanikan diri jalan ke dekat depan ruang tamu. Situ saya bilang, mbak, masuk dari mana? Mbaknya itu langsung noleh. Nolehnya itu langsung semua badan, bukan hanya lehernya loh ya, semua badannya loh ya. Jadi mulai dari kepala sampai kaki, kalau manusia itu nolehnya itu langsung bareng. Lah ketika ditoleh seperti itu, saya langsung kaget. Wah, jir, ini beneran apa enggak ini? Kaget sempet. Kagetnya itu mau melangkah itu nggak bisa, Iya, karena kaget. freeze. Pas orangnya saya lihat, pas noleh itu saya lihat, tiba-tiba udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi posisi saya masih shock. Iya. Nggak lama, jalan masuk ke dapur. Ini saya mulai merinding nih. Masuk ke dapur, keluar lewat ruang tamu, tahu-tahu ada di sebelah sini. Di sebelahnya Mas Rizky Iya, itu. tapi Agak depannya jauh ruang ya. tamu. Heeh. Lah karena saya kaget, saya langsung lari ke dapur. Saya mau masuk ke kamar karena posisi di dapur itu ada pintu. Saya lupa kalau dapur itu kan dikunci. Iya. Saya bingung. Terus bener-bener kayak orang panik, kebingungan lah. Padahal di rumah sendiri ya, kita tahu lah situasi rumahnya. Akhirnya saya lari lagi ke depan, mbak-mbaknya itu muncul lagi. Tambah, wah, salahku apa mbak? Ngomong gitu kan. Kok bisa muncul yang ngarepku? Meneng, wah, tambah nggak ada suara, tambah nggak ada kata-kata. Nah kita ini bingung. Akhirnya saya waktu itu, ya mungkin saya hanya bisa Al-Fatihah ya, saya Iya. baca Al-Fatihah, saya masuk ke ruang tamu, saya tutup itu pintu. Nah, saya lupa pintu dapur belum saya tutup. Nah, di dapur itu kan ada pintu lagi yang masuk ke ruang makan. Nah, saya mau nutup yang pintu satunya, ternyata pas sampai depan pintu itu muncul lagi. Emang Lah, niatnya kayaknya itu deh, menggoda itu kayak. nah itu saya enggak tahu, tapi ketika saya mau nutup pintu itu, mbak-mbaknya itu juga nggak ngomong, nggak apa, tiba-tiba hanya mendekat, saya agak Mundur. mundur, tapi bukan mundur yang melangkah gitu, mundur tapi mundur yang kebingungan gitu ya. Saya mau teriak pun nggak bisa, nggak tahu mungkin karena situasi atau apa. Akhirnya ya pada saat itu saya langsung lari kembali lagi ke depan. Saya masuk ke dapur, dapur saya tutup pintunya. Nah yang di pintu masuk ke ruang makan, akhirnya nggak saya bisa buka kan, nggak bisa saya buka karena belum saya sempat buka. Orangnya muncul lagi di situ. Akhirnya di situ pintu dapur saya kunci, saya ke belakang. Lah di belakang itu sekitaran jam setengah tiga mulai agak rame kan. Setengah tiga itu kenapa agak rame, karena banyak orang-orang yang ke pasar dan Iya. lain-lainnya. Saya baru keluar lagi dari pintu dapur. Nah, di situ sudah kosong ya Bapak. Tapi yang masih membekas itu adalah bau anyir. Masih ada itu, Pak. Masih ada. Nah, setelah saya masih mencium bau anyir itu, akhirnya saya keluar, saya masuk ke kamar. Di kamar saya masih mikir, kenapa kok bisa ada hal seperti itu lagi di rumah yang tak tempati. Karena apa? Karena mungkin dekat makam, sehingga banyak kejadian yang sudah dua yang saya alami. Kembali lagi saya menanyakan kepada RT, disampaikan sama tokoh-tokoh sekitar yang memang memahami riwayat. Ya kalau dibilang kuntilanak ya memang ada, katanya seperti itu. Kuntilanak itu memang ada di atas pohon, karena kebetulan di makam itu kan ada pohon yang agak tinggi. Nah di situ sering memang orang-orang yang ke sana itu tahu kalau memang ada sosok kuntilanak di situ. Lah di situ saya kembali bingung, kenapa kuntilanak ini kok berani datang ke tempat saya juga nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Yang pada intinya saya ini kan bukan orang yang bisa melihat dan lain-lainnya, tapi kenapa mereka bisa memunculkan
sosok dirinya di hadapan saya. Lah itu saya enggak paham. Nah, di situ ada orang yang pintar spiritual menyampaikan kepada saya, coba jenengan karena rumah ini dekat makam, jenengan sering-seringlah melakukan doa-doa kepada sesepuh-sesepuh yang ada di makam tersebut atau yang Bapak Desa lah waktu itu, agar agar hal-hal yang sekiranya bisa terjadi bisa terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang agak riskan sendiri di tempat saya itu, rumah itu kan kalau setiap ada orang meninggal itu kan dijadikan jalur loh. Dari utara ke samping itu melewati depan rumah. Jadi setiap ada orang meninggal itu akses jalurnya itu melewatkan depan rumah. Lah, hal-hal yang seperti itu yang saya masih belum bisa menjawab kenapa mereka bisa datang gitu. Berarti sekarang itu kayak masih ada rasa trauma nggak, Pak? Kayak misalnya ada bau anjir nih, padahal nggak ada sosoknya, tapi jenengan itu kayak, aduh, ini pasti kuntilanak ini. Itu ada pikiran kayak gitu nggak? Lah, kalau untuk sekarang saya agak berani dan tenang. Berani dan tenangnya apa? Karena sekarang saya itu lebih sering menyempatkan waktu main. Lebih sering menyempatkan waktu main ke makam, dalam artian tengah malam itu saya ke makam itu untuk melihat situasi dan kondisi. Dalam artian karena makam ini kan juga makam umum, saya ingin tahu sebenarnya secara spiritual itu seperti apa sih yang disampaikan oleh orang-orang spiritual. Nah, itu saya mencoba untuk mendekatkan diri di sana. Ternyata ketika kita tidak memiliki mindset pola pikir apa-apa, ya kita ke makam itu enggak kayak terjadi apa-apa gitu loh. Nah, memang hal-hal yang aneh nih ya, ini hal-hal yang aneh ya, seperti kunci itu terkadang saya ingat kunci itu kan enggak pernah lepas dari tempat kunci. Iya, benar. Saya candelin kan ya. Tapi ketika saya mau ngambil motor ini, kuncinya itu enggak ada. Ketika saya sudah memanggil tukang kunci, saya gandakan kuncinya, tiba-tiba kunci itu ada. Gimana itu, Pak? Lah, itu infonya hal itu bisa terjadi karena memang ada yang menggoda. Itu tidak hanya kunci, sebenarnya kalau masalah lainnya itu seperti benda-benda yang sering kita pakai, contohnya cincin, jam, dan lain-lainnya itu juga sering terjadi seperti itu. Seakan-akan kita taruh di tempat ini, kita mau pakai, tapi nggak ada di tempat itu. Nanti beberapa hari baru ada. Nah, itu yang sampai detik ini yang masih sering terjadi di rumah itu seperti itu. Jadi itu tadi tuh beberapa rangkaian cerita horor yang menurut Mas Rizky itu horor banget gitu ya? Yang bagiku horor banget. Apalagi kuntilanak. Jadi terima kasih ya Mas Rizky karena udah berbagi pengalaman Mas Rizky kepada teman-teman yang ada di sini. Sehat selalu ya. Sehat. Jadi teman-teman, kita itu sebagai manusia itu memang berdampingan dengan makhluk lain. Jadi alangkah baiknya kita selalu menjaga ucapan, menjaga perilaku, dan kalau kita ke suatu tempat yang emang kita pertama kali di situ, lebih baik kita salam dulu. Baik, terima kasih. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.